Halo semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sistem moneter. Nah, jadi kalian semua pasti sudah tahu, sudah pernah dengar mengenai sistem moneter. Jadi sistem moneter ini merupakan sebuah sistem ini mana mengatur mengenai penciptaan, penyebaran, dan juga menjaga kestabilan penyebaran uang yang ada di suatu negara. Nah, sudah jelas sekali bahwa dalam materi ini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai uang. Jadi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Sangayu Nyoman Rina Puspita dengan NIM 2107531044. Lalu ada Ida Ayu Putri Wulandari dengan NIM 2107531052. Lalu ada saya sendiri, Yadesri Partawahyuni dengan NIM 2107531056. Lalu terakhir ada Nikade Dwi Wahyuni dengan NIM 2107531056. Jadi pada materi kami akan menjelaskan mengenai pertama yaitu pengertian uang, lalu ada fungsi-fungsi uang, jenis-jenis uang, uang dalam perekonomian Indonesia, organisasi Bank Indonesia, cadangan perbankan, penciptaan uang dalam perbankan, dan yang terakhir adalah menghitung money multiplier. Lalu pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi mengenai uang, namun sini saya akan sedikit singgung mengenai pengertiannya, yaitu menurut S.A. Pigo, yaitu dalam bukunya yang berjudul The Veil of Money, yaitu uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Lalu ada Robert G. Thomas dalam bukunya yaitu Our Modern Banking and Monetary System yang menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum atas penjualan barang-barang, jasa-jasa, dan aset lainnya yang berharga dan untuk membayar hutang. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa uang merupakan alat atau benda yang berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayar dalam proses jual beli, baik itu pembelian barang, jasa, atau lain-lainnya. Nah, tidak hanya sebagai alat dalam proses jual beli, namun uang ini juga sebagai pembayar hutang. Nah, selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang ada 3, yaitu pertama ada sebagai alat tukar, yang dimana dimaksud adalah uang sebagai sesuatu yang diberikan pembeli kepada penjual sebagai penukar ketika mereka ingin membeli barang ataupun jasa. Jadi, ketika kita ingin membeli sesuatu atau mendapatkan jasa sesuatu, kita akan memberikan uang kepada penjual, lalu penjual akan memberikan barang ataupun jasa yang kita perlukan. Lalu kedua ada satuan hitung, yang dimana dimaksud adalah sebagai ukuran untuk menetapkan harga-harga dan mencatat tagihan. Yang dimaksud adalah misalnya ketika kita pergi ke toko, kita pasti akan melihat harga yang tercantum itu adalah nominal uang rupiah. Misalnya kita ingin membeli topi, pasti tercantum harga, misalnya topi ini seharga 30.000. Tidak pernah kita menemukan bahwa topi ini seharga 2 keping emas, 2 kantong beras, ataupun sebagainya. Jadi begitulah fungsi uang sebagai satuan hitung. Lalu yang terakhir adalah sebagai penyimpan nilai. Yang dimaksud adalah uang dapat digunakan untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Misalnya, kita adalah penjual, kita mendapatkan uang dari pembeli. Nanti, di kemudian hari, kita sebagai penjual yang mendapat uang tersebut bisa menjadi pembeli dengan menggunakan uang yang kita dapatkan. Ibaratnya adalah uang dapat digunakan sebagai tabungan untuk di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis uang. Yang pertama adalah full-bodied money atau uang yang bernilai penuh. Yang dimaksud dengan uang yang bernilai penuh adalah uang yang memiliki kesamaan antara nilai nominal dengan nilai material dari uang tersebut. Misalnya nilai material tersebut seharga 50. Jadi nilai nominal yang akan tercantum dalam uang tersebut adalah sebesar 50. Namun, sistem uang ini dianggap tidak efektif karena apabila
nilai material lebih besar daripada nilai nominal, otomatis uang yang beredar akan semakin sedikit dan harga dari material tersebut akan semakin turun. Lalu begitu sebaliknya, apabila nilai nominal lebih besar daripada nilai material, maka jumlah uang yang beredar akan sangat banyak dan itu akan mempengaruhi dari harga material yang akan semakin naik. Lalu selanjutnya adalah token money atau token man, yang dimana yang maksud adalah uang yang nilai materialnya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contohnya adalah seperti uang kertas, uang logam yang rendah seperti aluminium, dan sebagainya. Lalu ada uang kertas. Nah, uang kertas ini sudah tidak asing lagi ya. Kita sering menggunakan uang kertas. Jadi yang dimaksud dengan uang kertas atau bisa disebut juga dengan folding money, yaitu uang yang dapat dilipat. Uang kertas termasuk ke dalam uang yang memiliki nilai material yang sangat kecil dibanding dengan nilai nominalnya. Jadi dapat kita katakan bahwa uang kertas ini termasuk ke dalam kategori token money yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada uang giral. Nah, uang giral ini merupakan utang suatu bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek atau giro. Nah, cek ini sendiri merupakan surat perintah yang diberikan kepada bank untuk mengeluarkan uang. Misalnya, saya ingin membeli sesuatu, saya menggunakan cek, jadi saya menulis nominal di cek tersebut lalu memberikannya kepada penjual. Nanti penjual tersebut akan menyerahkan kepada bank lalu diberikan uang tunai. Lalu giro merupakan surat perintah kepada bank untuk memindahkan uang ke rekening lainnya. Misalnya, ketika saya ingin membeli sesuatu, saya menggunakan giro, jadi saya mengeluarkan surat perintah giro yang menyuruh bank untuk memindahkan uang saya ke rekening penjual. Seperti itu. Lalu terakhir ada uang elektronik atau e-money. Nah, kalian pasti sudah tahu e-money ini. Uang e-money ini merupakan uang yang tersimpan di dalam media elektronik yang berupa chip. Nah, uang elektronik ini atau e-money ini sangat mempermudah kita di masa sekarang untuk bertransaksi dengan mudah. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sang Ayu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai uang dalam perekonomian Indonesia. Nah, pasar uang seperti pada umumnya di dalamnya mencakup 3 unsur pasar, yakni permintaan dan penawaran. Interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini kita kenal atau sering disebut dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB. Pada sisi penawaran, yang berperan sebagai pelaku atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut yaitu bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia, Bank-Bank Umum Pencipta Uang Giral. Kemudian pada sisi permintaan yang berperan sebagai pelaku adalah masyarakat pengguna uang, baik individu per individu ataupun badan hukum. Next slide. Nah, kemudian jumlah uang yang beredar atau JUB tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar. Meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Kemudian uang beredar itu dibagi menjadi 2, yaitu uang dalam arti sempit atau M1 dan juga uang dalam arti luas atau M2. Nah, uang dalam arti sempit merupakan kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik atau masyarakat. Dalam arti sempit, uang yang beredar terdiri dari uang kartal dan juga uang giral. Kemudian yang kedua, uang dalam arti luas atau M2. Nah, pengertian dari uang dalam arti luas adalah M1 tadi ditambah dengan uang kuasi atau uang deposito dan tabungan. Kemudian next slide. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang melalui kebijakan moneter.
Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama adalah kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter, kemudian yang kedua kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan, yang ketiga bank umum dapat menciptakan uang giral, kemudian yang keempat tingkat pendapatan masyarakat, kemudian yang kelima tingkat suku bunga, kemudian yang keenam selera masyarakat terhadap suatu barang, kemudian yang ketujuh harga barang itu sendiri, dan yang terakhir adalah kebijakan kredit dari pemerintah. Nah, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kemudian ini merupakan data peredaran uang di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat di sini dari jenis uang kartal, uang giral, jumlah atau M1-nya, kemudian uang kuasi, surat berharga selain saham, dan kemudian jumlah M2. Ini pada tahun 2020. Next slide. Nah, ini merupakan data jumlah uang beredar pada 2021. Sama seperti slide sebelumnya, itu ada uang giral, kemudian jumlah dari M1, uang kuasi, surat berharga selain saham, dan jumlah dari M2. Berikut merupakan data-datanya. Kemudian dari tabel di atas, jumlah uang beredar berupa uang kartal setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah uang beredar tertinggi pada uang kartal terdapat pada bulan November 2021, yaitu mencapai 775.102,43 miliar rupiah bila ditinjau dari segi total jumlah uang yang pada Desember yang beredar. Bank Indonesia menyatakan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 sebesar 7.867,1 triliun rupiah atau tumbuh 13,9% dibandingkan Desember tahun 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh akselerasi uang beredar dalam arti sempit M1 sebesar 17,9% serta uang kuasi sebesar 9,3% berdasarkan year on year. Itu tadi merupakan jumlah uang beredar di Indonesia. Kemudian next slide. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai organisasi Bank Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari bank sentral. Nah, bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Kemudian bank sentral di Indonesia sendiri yaitu adalah Bank Indonesia atau sering kita sebut dengan BI. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian, next slide. Kemudian bagaimana kemudian peran Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sebagai Bank Sentral Indonesia. Kemudian ini merupakan 5 fungsi dari Bank Sentral. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter, kemudian yang kedua melakukan pengawasan dan regulasi, kemudian yang ketiga adalah menjaga sistem pembayaran, kemudian yang keempat adalah melakukan riset dan pemantauan, dan kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada bank agar terlepas dari krisis. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari Bank Sentral. Next slide. Kemudian kita akan membahas mengenai 3 tugas penting dari Bank Indonesia beserta wewenangnya. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenangnya sendiri, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, kemudian melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan menetapkan tingkat diskonto dan cadangan minimum, serta mengatur kredit dan pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
yang wewenangnya adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan, dan yang terakhir menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Dengan wewenangnya yaitu menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, kemudian mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi merupakan 3 tugas penting atau pokok dari Bank Indonesia. Kemudian next slide. Nah, kemudian di sini ada struktur dari Bank Indonesia. Dapat terlihat di slide, yaitu struktur yang paling utama itu adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari gubernur, kemudian deputi gubernur senior, kemudian 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Kemudian di sini dibagi lagi menjadi staf atau ahli Dewan Gubernur menjadi beberapa bagian, yaitu moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan juga jaringan kantor yang di dalamnya sendiri memiliki departemen-departemennya. Khusus untuk bidang moneter, yaitu ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, dan juga Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Untuk ahli Dewan Gubernur yang lain dapat dilihat pada slide. Baik, sekian materi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang cadangan perbankan. Menurut Bank Indonesia, cadangan bank merupakan sebagian dari aktiva bank berupa alat likuid seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening pada nasabah. Next slide. Sistem perbankan bercadang-cadang atau fractional reserve banking, yaitu sistem perbankan di mana bank hanya memegang sebagian simpanan sebagai dana cadangan. Rasio cadangan atau reserve ratio adalah bagian dari simpanan total yang dipegang oleh bank sebagai cadangan yang ditentukan oleh kombinasi peraturan kebijakan dari bank. Dapat dilihat pada layar, misalkan pada pembukuan akun T, bank memiliki rasio cadangan sebesar 10%. Hal ini berarti bahwa bank itu menyimpan 10% dari total deposito dalam cadangannya dan sisanya dipinjamkan. Jadi, bank masih memiliki $100 dalam kewajibannya karena memberikan pinjaman tidak mengubah kewajiban bank kepada nasabahnya. Bank memiliki 2 aset, yaitu $10 dan 90 di pinjamannya. Pinjaman-pinjaman ini adalah kewajiban dari orang yang meminjam. Namun, pinjaman itu merupakan aset dari bank yang memberikan pinjaman karena peminjam akan membayar kembali pada bank tersebut. Secara total, aset bank masih setara atau balance dengan kewajibannya. Next slide. Penciptaan uang dalam sistem perbankan. Mekanisme uang. Pengelompokan peranannya dikenal sebagai 3 pelaku utama, diantaranya otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat atau sektor swasta domestik. Ketiga dari pelaku tersebut saling berinteraksi sehingga penyediaan atau penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat akan uang tersebut. Kemudian penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Pada tahap ini, hak monopoli untuk mengeluarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral. Sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, yaitu dari uang kertas dan uang logam. Next slide. Penciptaan uang oleh bank umum. Secara umum, uang viral dan uang kuasi dapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, substitusi. Substitusi yang dimana seseorang dapat menkartal
ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito. Yang kedua adalah transformasi. Transformasi, bank umum dapat membeli surat-surat berharga, kemudian membukukan surat-surat berharga tersebut ke dalam simpanan giro dengan mengatasnamakan yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito. Yang ketiga, pemberian kredit. Pada bank-bank umum dapat memberikan para nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke dalam rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Ketika bank menciptakan aset berupa uang, bank juga menciptakan kewajiban bagi para peminjamnya. Pada akhir dari proses penciptaan uang ini, perekonomian lebih bersifat liquid, yang artinya terdapat lebih banyak alat tukar, namun perekonomian sepertinya tidak lebih kaya dari sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai topik menghitung money multiplier. Sebelum saya menjelaskan ke rumus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian money multiplier. Jadi, apa sih itu money multiplier? Jadi, money multiplier juga disebut dengan pengganda uang, yang dimana pengganda uang menjelaskan bagaimana uang primer atau basis moneter tumbuh berkali-kali melalui proses penciptaan uang. Setiap uang rupiah baru akan berlipat ganda ketika beredar dalam perekonomian melalui sistem perbankan fraksional. Besarnya pengali adalah dibagi dengan 1 dibagi dengan rasio cadangan wajib. Next slide. Money multiplier juga disebut dengan juga merupakan rasio antara perubahan jumlah uang yang beredar dan perubahan uang primer atau uang inti, atau biasa disebut dengan monetary base. Money multiplier dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, perilaku masyarakat dalam memegang uang, yang kedua, perilaku pengelolaan dana perbankan, yang ketiga yaitu perilaku kebijakan otoritas. Money multiplier sendiri juga mengalami penaikan dan penurunan. Adapun naik atau turunnya money multiplier ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, currency ratio, yang kedua, time saving deposit ratio, dan yang terakhir yaitu reserve ratio. Next slide. Proses penciptaan uang mengharuskan bank untuk melipat gandakan uang. Mekanisme ini bekerja melalui deposito, pinjaman, dan cadangan bank. Rasio cadangan wajib atau persyaratan cadangan adalah bagian dari tabungan yang harus dipegang bank sebagai cadangan. Sebagai contoh, Bank Sentral menetapkan persyaratan cadangan sebesar 10%. Itu artinya, dari setiap tabungan Rp10, bank dapat menggunakan Rp90 untuk meminjamkan sebagai kredit dan menyimpan Rp10 sebagai cadangan, di mana Rp10 ini merupakan hasil dari Rp100 dikali dengan 10%. Nah, dikatakanlah seseorang menyetor Rp100 ke bank 1. Sebelumnya next slide. Katakanlah seseorang menyetor uang sebesar Rp100 ke bank 1. Bank 1 akan meminjamkan sebesar Rp90 kepada seorang debitur. Nah, kemudian debitur menggunakan uang itu untuk membeli barang ke seorang penjual untuk memulai suatu bisnis. Kemudian penjual menyetorkan uang sebesar Rp90 dari hasil penjualannya tersebut ke bank 2. Bank kemudian menyisihkan sebesar Rp9 sebagai cadangan, yaitu diperoleh dari Rp90 dikali dengan 10%, dan meminjamkan sebesar Rp81 kepada pelanggannya. Pelanggan kemudian menggunakan uang itu untuk
menyewa jasa editor untuk bisnis yang sedang dia jalankan. Kemudian jasa editor itu menyetorkan uang ke bank 3. Kemudian bank 3 ini menyisihkan sebesar 8,1 rupiah yang diperoleh dari 81 dikali dengan 10% sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya yaitu sebesar 72,9 rupiah. Nah, proses ini terus berlanjut sampai jumlah uang total dalam perekonomian akan meningkat beberapa kali. Dari jumlah basis moneter awal sebesar 100 rupiah, uang akan beredar dalam perekonomian meningkat menjadi 1.000 rupiah melalui proses penciptaan uang. Penggandaan ini dikenal sebagai pengganda uang. Nah, di mana didapatkan sebesar 1.000 rupiah tersebut? Next slide. Rumus penggandaan uang yaitu 1 dibagi dengan R, dengan R merupakan cadangan rasio atau rasio cadangan. Seperti yang saya katakan tadi, bank tadi memiliki cadangan rasio sebesar 10%. Dari kasus tersebut, karena uang primernya sebesar 100 rupiah, maka pengganda uang sama dengan 100 rupiah dikali 1/10%, maka didapatkan 1.000 rupiah. Next slide. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jumlah uang total yang beredar saat ini yaitu 1.000 rupiah. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengganda uang dan kebijakan moneter. Dari kasus tadi yang saya bahas, kita ketahui bahwa ketika bank sentral meningkatkan rasio persyaratan cadangan, maka semakin sedikit cadangan berlebih, semakin sedikit uang yang dapat dipinjamkan bank sehingga mengurangi pengganda uang. Bank sentral biasanya meningkatkan rasio persyaratan cadangan ketika ekonomi terlalu panas atau tekanan inflasi sangat tinggi. Untuk mencegah inflasi atau hiperinflasi, bank sentral akan menaikkan rasio sehingga menyebabkan melemahnya permintaan agregat dan modernisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, bank sentral akan mengurangi rasio persyaratan cadangan ketika menerapkan kebijakan moneter ekspansif. Penurunan rasio cadangan berarti semakin tinggi cadangan berlebih sehingga bank memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan dan mendorong pengganda uang lebih banyak. Nah, semakin banyak uang beredar, likuiditas ekonomi meningkat, mendorong suku bunga turun. Penurunan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih murah, mendorong peningkatan pengeluaran barang dan jasa. Nah, meningkatnya permintaan barang dan jasa mendorong bisnis untuk meningkatkan output dan merekrut lebih banyak pekerja. Akibatnya, ekonomi tumbuh, pengangguran turun, dan inflasi merangkak naik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih.